Dayah bebas narkoba. Jadi kan tidak menutup kemungkinan juga mungkin ada santri-santri Gampung bebas narkoba. Jadi bebasnya bukan bahwa kampung-kampung itu bebas menggunakan narkoba, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PTM, apa kabar Anda untuk hari ini? Kami semua berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap terus beraktivitas, tetap terus melaksanakan segala macam rutinitas Anda. Dan seperti biasa PTM kembali lagi hadir untuk Anda yang mungkin saat ini sedang berkumpul bersama keluarga atau ngobrol-ngobrol sama teman-teman di warung kopi. Dan tentunya sambil menikmati hari-hari santai Anda ya. Bisa juga untuk menyaksikan PTM, dan untuk hari ini kita membahas agak yang bisa dibilang lumayan berat ya. Dengan tema hari ini, bahaya narkoba di lingkungan pendidikan, mampukah pemerintah menjaga generasi penerus. Dan untuk episode keempat tahun kelima, edisi Senin 2 September 2024, di studio telah hadir narasumber kita yang cukup berkompeten untuk membahas ini, untuk menjawab ini, karena khususnya untuk Kota Banda Aceh dengan jumlah masyarakat 268.000 di data dari tahun 2019 bahwa ternyata pecandu narkoba itu memang mengalami penurunan. Data yang kami dapatkan dari BNK Kota Banda Aceh bahwa untuk tahun 2022 pecandu narkoba di Kota Banda Aceh itu berjumlah 203 orang, dan 2022 203 orang, dan di tahun 2023 menurun menjadi 100 orang. Dan narasumber kita untuk hari ini ada Bapak Heru Triwijanarko SSTP MSI yang juga merupakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh atau Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Semangat Pak ya? Semangat. Ngurusin narkoba nih agak pusing? Tetap semangat. Tetap semangat. Baik, dan pemirsa, seperti informasi tadi, kita mulai saja untuk edisi hari ini. Pak Heru, berbicara masalah tugas dan fungsi Pemko Banda Aceh atau Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh. Ini sebenarnya apa Pak? Kok bisa ngurusin narkoba ini seperti apa ini Pak? Ya, alhamdulillah sesuai dengan tusinya untuk OPD di Pemko Banda Aceh, masalah sosialisasi, masalah mengkampanyekan, masalah untuk menguar-kuar terkait narkoba ini kita di Kesbangpol. Dan juga ada beberapa OPD seperti Dinas DPMG, Dinas Kesehatan, Dinas Rakyat Islam, Dinas Pendidikan Daya, Dinas Pendidikan, itu juga ikut sama-sama semua kita mengkampanyekan namanya P4GN. P4GN, dan kebetulan kita sudah mengesahkan kanunnya nomor 1 2023. Jadi semua OPD sebagian besar ya, juga ada dinas kebersihan di situ. Semuanya kita ikut terlibat dalam memerangi narkoba ini. Memang saat ini kita banyak berkolaborasi. Contohnya nanti ada di rumah rehab di Banda Aceh juga, beberapa yang swasta, mereka juga memiliki andil positif untuk memerangi ini. Dan ini juga peran terbesar yang utama adalah keluarga, dan maaf juga dinas di P3AKB itu juga karena memang dari keluarga mereka juga intens juga dalam hal ini. Dan Pemko Banda Aceh sudah dalam perwal APBG penyusunan itu juga mengalokasikan dana gampungnya untuk Gampung Bersinar, Gampung Bersih dari Narkoba, dan KBN Kampung Bebas Narkoba. Jadi bebasnya bukan bahwa kampung-kampung itu bebas menggunakan narkoba, bukan. Maksudnya ya, terhindar. Iya, itu. Bersih. Baik, seperti data yang kami dapatkan dari BNN Kota Banda Aceh, ini 2022 mengalami penurunan di 2023 menjadi 100 orang. Dan untuk angka ini yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota atau Kesbangpol Kota Banda Aceh ini melakukan upaya-upaya pencegahan atau upaya penindakan ini Bang, sesuai tupoksinya ini seperti apa? Jadi
tupoksinya mungkin kalau penindakan itu ranahnya dari mungkin kepolisian, dari BNN sendiri. Tapi kita ini mengkampanyekan, mensosialisasikan, mengkuar-kuarkan, memviralkan bahwa bahaya-bahaya narkoba. Kita mengharapkan kepada masyarakat jangan mendekatilah itu narkoba, karena memang dari sisi semua itu merusak, apalagi generasi muda. Karena sekarang ada juga yang masyarakat itu, kami kemarin ada juga mensosialisasikan dengan BNN, itu ada sekolah yang anak-anak itu sudah mulai dari merokok dan ngelem. Nah, ini juga kita waspadai, karena mengelem ini awal mulanya cikal bakalnya ke situ. Makanya sekolah-sekolah ini di dunia pendidikan itu intens dalam hari ini membuat satgas-satgasnya terkait minimal mengurangi untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke. Upaya pencegahan di awal itu dari tingkat kampung atau dimulai dari sekolah ini, Pak? Kita semua lini. Oke. Kita semua lini dari keluarga juga. Jadi dinas DP ibu-ibu pemberdayaan perempuan ini juga terus dengan keluarganya, terus di tingkat sekolah dinas pendidikan mengkampanyekan ini, terus dinas pendidikan daerah juga ikut, dinas syariah Islam apalagi, dan kita juga untuk sekolah-sekolah ini lebih intens karena bahayanya sangat luar biasa. Ini yang kita kampanyekan. Jadi memang untuk tugas dan dinas ini leadernya ini Badan Kesbangpol. Ya, untuk OPD yang menangani ini, tapi juga kami perlu bantuan juga OPD lain untuk penyangganya juga bagaimana OPD lain juga menginginkan, karena dari kanun yang 1/2003 itu juga sampai ke dunia usaha. Jadi minimal setiap rumah atau usaha itu memancarkan satu bahwa narkoba berbahaya ini ya. Jadi semuanya ikut andil yang sama-sama kita gerak bersama. Jadi memang strateginya ke semua lini, ke semua titik tentu ya, Bang. Kita kembali lagi kalau berbicara masalah dunia pendidikan yang sudah dilakukan oleh Kesbangpol saat ini untuk dunia pendidikan dalam upaya pencegahan narkoba ini seperti apa nih, Pak Heru? Jadi alhamdulillah Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh juga itu juga sudah sama-sama dengan berjalan seiring dengan kita. Kalau dulu bahasanya pendeteksian dini. Jadi deteksi dini itu apakah banyak cara, apakah dengan tes urin atau apa. Dan kita juga sama-sama nih dari Dinas Pendidikan juga, sekolah-sekolah itu sampai ada penggiatnya. Jadi penggiat P4GN ini, penyalahgunaan narkoba ini, penggiatnya itu guru-guru yang ada di sekolah. Mereka juga kita bekalin. Baru kemarin hari Kamis yang lalu juga kami juga melakukan dengan BNN mengumpulin penggiat-penggiat ini. Makanya ada macam-macam kasus yang di sekolah ini. Jadi sampai ada yang katanya keluarganya yang juga mendukung itu gitu. Okay. Nah, jadi tidak kita sendiri gitu. Jadi kita bergandengan tangan. Artinya sosialisasi ini terus, karena angka yang tadi dari 2022 terus ke 2023 ini setidaknya masyarakat sudah paham, walaupun mungkin hanya 2 kata atau berapa kata yang dibaca itu minimal terekam di masing-masing masyarakat, dan ini terus menjaga keluarganya masing-masing. Oke, masih dalam dunia pendidikan, pemirsa, mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Heru tadi bahwa memang dimulai dari merokok dan ngelem, dan itu akhirnya mungkin karena kecanduan dan akhirnya ke narkoba. Nah, upaya-upaya yang dilakukan ini untuk tingkat SMP atau dimulai dari SD? Ini SD. Seperti apa? Jadi kemarin kita kumpulin SD, MIN sampai SMP, dan ada perguruan tinggi. Karena mungkin pertama kita wilayah pemerintah Kota Banda Aceh kan dari pendidikan dasar hanya sampai SMP. Kemarin ada beberapa perguruan tinggi juga ikut juga, karena kita ada yang menggelitik menurut saya itu kadang-kadang guru pun ada intimidasinya juga.
bukan yang pekerjaan gampang ternyata untuk mendekati keluarga-keluarga yang sudah tidak dipedulikan di keluarganya, masuk ke sekolah malah anaknya lebih sulit untuk kita dekatin. Kemarin kita juga sampaikan kalau bisa, karena ini PR kita terbesar, bagaimana merangkul anak-anak yang sudah agak miring ke sana gitu. Iya. Jadi memang tugas berat tentunya, Pak. Iya. Nah, berbicara hubungan atau korelasi atau saling bersinggungan. Tadi Pak Heru sudah menyampaikan ke Dinas Pendidikan Daya, Dinas Pendidikan, Dinas Syariah Islam. Nah, upaya-upaya terhadap pencegahan kepada tokoh agama atau tokoh masyarakat ini seperti apa yang dilakukan oleh Kesbangpol? Iya, beberapa dinas, termasuk mungkin Dinas Pendidikan Daya, mereka juga mengkampanyekan ini juga. Dari mereka ada program sendiri, Daya Bebas Narkoba. Jadi kan tidak menutup kemungkinan juga mungkin ada santri-santri. Dan ini kenapa saya sampaikan tadi semua bergandengan tangan, karena memang ini ada bahasa dari orang luar mengatakan Banda Aceh itu dahsyat kali serangan narkoba ini. Jadi bagaimana kita mengcounter ini? Ya kayak tadi data tadi itu, kalaupun setiap hari kita mendekati, setiap hari kita juga mendampingi, itu ya memang mungkin enggak langsung nol kasusnya. Tapi setidaknya dari 10 menjadi 8 itu udah luar biasa. Udah sangat keberhasilan kita. Nah itu. Mungkin bisa dibuka sedikit, mungkin masyarakat atau penonton juga harus tahu. Untuk dunia usaha, kerjasamanya seperti apa ini, Pak? Iya, jadi kita mengkampanyekan. Semua dunia usaha kan ini kompleks apa? Bidang pariwisata? Oh iya. Ya. Jadi itu kan nanti masuknya ke perizinan, ke Dinas DPM PTSP. Jadi juga ada sedikit di tempat usahanya itu menempelkan lah bahwa narkoba sangat berbahaya. Bagaimana bahaya narkoba, apa-apa saja ini. Setidaknya stiker kecil mungkin atau spanduk kecil di tempat usaha ditempelkan bahasa-bahasa bahwa janganlah mendekati narkoba. Baik. Dan buat Anda tentunya para pemirsa, kalau isu atau cerita atau berita-berita yang mengatakan bahwa Banda Aceh ini sarang atau menjadi tempat yang empuk untuk peredaran narkoba, itu betul atau seperti apa ini? Mungkin bisa, karena memang mungkin Pak Heru punya informasi bahwa ternyata memang bahwa angka yang kita punya memang menurun. Itu sudah membahagiakan 100 orang pengurangan. Nah, tapi kan yang sudah dilakukan oleh Kesbangpol sendiri sudah cukup masif. Dari pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dari level keluarga. Nah, yang saya tanyakan tadi, apakah memang terbukti seperti itu? Karena kan memang Banda Aceh ini kan ibu kota provinsi. Nah, misalnya kalau untuk dari 9 kecamatan, 90 desa, juga kita bersebelahan misalnya dengan Sabang, dengan Aceh Besar. Nah, apakah ini langkah berat juga yang harus dilakukan oleh Pemko Banda Aceh untuk mengatasi ini? Iya, itu memang pertama dari geografis. Kita dekat dengan lautan. Karena beberapa wilayah-wilayah yang aksesnya dengan nelayan segala macam, memang ada beberapa pertanyaan. Itu kan sudah banyak dijaga dengan dari leading sektornya, mungkin daratan, lautan gitu. Nah, ini yang menjadi sarang empuknya. Nah, tetapi seperti saya sampaikan tadi, banyak kegiatan-kegiatan kita ya minimal kayak kemarin ada dari BNN Kota Banda Aceh juga dengan para nelayan mengetes urin. Ya, jadi jaga sampel. Jadi antisipasi ini tetap terus kita bentengi, dan juga tidak menutup kemungkinan karena kita jalurnya tadi aksesnya terluar, bisa dikatakan dengan lautannya lebih luas dari daratan, itu memang jalur yang seperti itu. Tapi karena tadinya kita setiap personnya, setiap individunya kita menyampaikan hal-hal ini, setidaknya sudah ada mindset di kitanya bahwa oh ini narkoba loh, kalau saya begini akan begini dampaknya, minimal dirinya sendiri gitu sudah mau dibentengin. Jadi memang ini bukan pekerjaan mudah, karena
semua sektor eh, kita kampanyekan ini semua lini, dan ini menjadi ya kalau memang niatnya itu ya sah-sah aja, boleh-boleh aja, karena memang personnya bagaimana. Karena kan kalaupun ada seperti saya baca di kepolisian gitu, sampai pun ada hukuman mati, hukuman seumur hidup, itu juga narkobanya juga tetap ada gitu. Bukan artinya begitu sudah dihukum seperti itu lantas nggak ada. Ini kan juga bagaimana caranya. Jadi obatnya itu dari kita masing-masing, dari keluarga. Jadi setidaknya ada agen-agen atau ada orang-orang lain yang melakukan pencegahan tentunya di komunitas-komunitas. Baik, saya melihat apakah itu tugas Kesbangpol atau bukan, saya melihat ada beberapa program-program di desa, di kampung-kampung ini. Apakah memang itu program dari Kesbangpol atau program dari yang lain, Pak? Seperti misalnya tadi sudah disampaikan kampung bebas bersih dari narkoba. Nah, seperti ada juga misalnya Polresta juga melakukan kampung-kampung bebas narkoba. Ini korelasinya atau kolaborasinya seperti apa ini dengan Kesbangpol? Iya, alhamdulillah kolaborasi yang kita kerjasama kita lakukan ini setidaknya ini kan kalau sudah hampir, kalau kampung bersinar itu sudah 19 kampung. Terus kampung bebas narkoba sudah 10 kampung, karena di setiap kecamatan ada satu. Terus mereka ini dibentuk dari masyarakat itu satgas-satgas, ada satgas penindakan, satgas edukasi, satu lagi satgas sosialisasi. Jadi ini menggiring kepada masyarakat, kalaupun ada keluarga kita yang jadi pecandu, kita bisa melaporkan ke satgas ini. Jadi arahnya untuk kita melakukan rehabilitasi. Karena kayak saya sampaikan tadi, kalaupun ada nanti ditindak, terus diberikan sanksi yang lama, narkoba juga tetap ada gitu. Nah, tapi dengan ini ada ini setidaknya bisa mengurangi. Tetapi ini yang masih ada image keluarga sebagai aib kalau menyampaikan bahwa keluarga kami ada yang pecandu. Padahal maksud dari pemerintah ini sama-sama kita rehabilitasi, kita kurangin. Jadi kalaupun dihukum, tapi kan narkobanya masih ada. Tapi kalau udah sadar, sudah dia kembali ke jalan yang benar dan diterima masyarakat, artinya yang dulu ya jangan diingat-ingat lagi, kita tetap berjalan sebagaimana mestinya gitu. Nah, jadi upaya yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota ini ketika memang di tiap rumah di keluarga ada yang menjadi pecandu, rehabilitasi atau seperti apa? Ya, jadi nanti ada tahapan-tahapan di Satgas ini, tetap dibekali dengan secara teknis dari BNN. Kalau yang Kampung Bersinar, yang 19 kampung ini sudah dilatih? Sudah, sudah. Jadi sudah siap ya Pak ya? Iya, jadi makanya tadi segala kegiatan itu dialokasikan oleh dana desa. Nah, jadi misalnya melakukan misalnya patroli misalnya, atau melakukan tim satgasnya ini ngerehab. Karena rehab ini kan bukan semata-mata begitu pas diberikan tapi tidak. Artinya rehab ini kan dukungan keluarga yang paling utama. Jadi dukungan keluarga, terus juga nanti mungkin secara medis, mungkin nanti kalau dari tim kampung kurang, nanti ada dari puskesmas setiap kecamatan, nanti mungkin dari dinkesnya. Terus yang jadi subjeknya di sini adalah ini tadi, mau nggak, kan nggak semua juga dari pribadinya mau direhab gitu. Jadi ini kalau udah keluarganya udah oke, pribadinya oke, nanti dari masyarakat. Nah, setelah dia nanti pulih ini kan kembali lagi ke masyarakat. Jadi image kalau dia dulu misalnya, ini memang Pak Rian ini pecandu gitu. Nanti kita tidak menjauhi, itu enggak. Jadi bagaimana kita mengembalikan juga Pak Rian jadi di masyarakat sebagai warga negara yang baik, masyarakat kampung yang baik, ikut berpartisipasi untuk pembangunan Kota Banda Aceh. Jadi setelah itu memang ada program-program pendekatan lainnya untuk bisa tetap diterima masyarakat. Baik, untuk proses rehab ini seperti apakah memang dia tanggung jawab Kesbangpol atau diserahkan ke Dinkes atau Dinsos? Ini seperti apa nih Pak Heru? Semuanya kita. Jadi kalau sampai untuk Banda Aceh ada pusat rehabilitasi?
Iya, kita kalau untuk swasta ada. Oke, ya, Tapi swasta. kalau untuk Di bawah Pemko? Pemko belum ada. Tapi ada, kalau untuk di bawah pemerintah itu kalau nggak salah saya ada di Sumatera Utara dan di Jawa Barat nggak salah saya. Itu memang punya BNN. Tapi juga kan biaya kos untuk kesananya. Kalau Iya. di sananya nggak gratis, tapi kan kos untuk perjalanan ke sana. Tapi dengan hari ini kalau ada niat juga untuk berubah, saya yakin di kampung pasti sudah ada satgas ini yang memang tugasnya itu menggembleng untuk menyembuhkan atau dari yang hal-hal kemarin itu mengurangi dia jangan sampai lagi mendekati narkoba ini. Oke. Jadi pemirsa, pemahaman bebas narkoba bukan bebas untuk makan narkoba di mana saja ya. Jadi itu harus dipahami bahwa bebas narkoba memang kampung atau desa itu memang tidak ada narkoba. Nah, kembali lagi ke ranah pendidikan ini. Apakah ada rencana mungkin Kesbangpol bersama Dinas Pendidikan Daya, Dinas Pendidikan untuk membuat muatan-muatan lokal tentang bebas narkoba mungkin seperti apa ini Pak? Di kanun itu menyampaikan kalau masing-masing leading sektor di lingkungan pendidikan khususnya itu silakan membuat apakah satgas, apakah membuat kurikulum tambahan. Seperti saya kemarin saya sampaikan di sebagai narasumber, saya sampaikan ke sekolah-sekolah itu silakan Bu, dan setiap hari itu menyampaikanlah barang 5 menit atau 3 menit sampaikan bahwa narkoba itu begini. Iya. Ya, jadi bukan hanya untuk diam saja. Artinya sudah ada menyampaikan bahwa bahaya narkoba begini loh. Udah cukup itu saya. Saya bilang udah terima kasih. Walaupun mungkin anak-anak hari pertama dia dengar apa sih itu. Kedua, ketiga, udah sering-sering disampaikan kan akan terekam juga bahwa oh itu bahaya narkoba itu. Nah, itu yang saya sampaikan. Artinya kan perpanjangan tangan anak-anak dari keluarga di rumah kan ke sekolah gitu. Iya. Jadi keluarga keduanya anak-anak itu kan pasti di dunia pendidikan. Sampaikan aja saya bilang. Baru mungkin hanya nggak usah lama lah. Ibu lagi ngajar, sampaikan bahwa narkoba sekarang sudah begini. Jangan sampai kita dekatin. Kadang-kadang nggak kenal disangka barang, karena banyak sering ke kasus itu dia diberikan free dulu awal dengan kawan-kawannya. Sudah 2-3 kali, keempat kali udah, karena kalau udah kena sekali pasti minta lagi dia. Itu kata orang kesehatan. Ini yang kita waspadai. Itu yang namanya kecanduan. Jadi memang narkoba bukan hanya membuat sakit tapi juga membuat miskin. Setuju ya Pak ya? Iya. Karena memang dengan harga yang memang lumayan mahal dan ketergantungan, dan mau tidak mau kita harus tetap terus menggunakan itu. Nah, untuk program-program lain Pak yang akan menjadi atau yang akan dilakukan oleh Kesbangpol seperti apa? Selain untuk sudah sudah dilaksanakan di lingkungan pendidikan, ini kedepannya kira-kira seperti apa ini? Iya, kami punya mimpi besar bahwa ini tanggung jawab kita bersama. Artinya kami juga akan mengembangkan lagi sayap, bukan hanya mungkin tingkat lingkungan pendidikan. Tadi udah lingkungan pendidikan, dunia usaha. Ini juga minimal sekali itu setiap OPD kita masing-masing. Kita nggak usah jauh kali terlalu keluaran di internal kita. Setidaknya saya yakin itu pasti ada yang mungkin coba-coba, atau mungkin karena kan setiap orang pasti ada masalah. Begitu pas ada masalah ini, disitulah lengahnya langsung ditutupi dengan barang haram ini. Jadi ini kadang-kadang nanti pelampiasan katanya. Ada yang bahasanya gaya hidup, ada bahasanya yang memang enggak Pak, ini obat yang menenangkan. Padahal kita nggak tahu itu, pokoknya itu barang haram tadi. Nah, ini yang jadikan ini. Jadi tetap kami di Kesbang melalui program-program, setidaknya kalau ada seminar, kalaupun ada ini tetap kami gaungkan bahaya narkoba ini. Karena kemarin juga kami ada buat acara diskusi juga
dengan beberapa mahasiswa itu di bulan lalu kalau nggak salah Pak, 2 bulan yang lalu. Itu diskusinya itu sangat menarik. Jadi ternyata informasi ini enggak semua sepenuhnya didapat. Hanya hanya untuk karena namanya anak-anak zaman sekarang, padahal dengan keterbukaan sekarang dengan gadget ini mestinya kan lebih paham. Ternyata nggak seperti itu, berbanding terbalik dia. Lain yang dilihat gitu, hanya yang hura-huranya dilihat, tapi ternyata ini disusupin dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Banyak sekali propaganda. Ya, jadi kalau Anda punya masalah, mungkin menyalurkan hobi atau sekedar ke laut atau sekedar ke gunung, itu bisa lebih aman, lebih murah daripada harus menggunakan narkoba. Ya, Pak Heru. Baik Pak Heru, terakhir singkat, atau apa yang ingin Anda sampaikan atau pesan-pesan kepada masyarakat secara umum dan masyarakat Kota Banda Aceh secara khusus. Kami persilakan Pak Heru. Ya, alhamdulillah dengan lahirnya Kanun nomor 1 2023 tentang P4GN ini, kami mengharapkan masyarakat Kota Banda Aceh untuk apabila ada keluarganya yang jadi pecandu ini, walaupun mungkin tidak terekspos, mungkin bisa datang ke kami, datang ke perangkat Gampung, mungkin datang ke BNN Kota Banda Aceh ataupun mungkin ke Polresta. Jadi sama-sama kita ini dengan identitas yang kita nggak perlu kita publis, tapi bisa kita rehab, dan ini mungkin nggak bayar, juga kita bisa menjalankan pembinaan, kita lakukan fokus kita untuk ini, karena luar biasa dahsyatnya dampak dari penggunaan narkoba. Jadi kepada masyarakat Kota Banda Aceh ataupun ke kami, ke Kesbangpol, nanti kita juga bisa mencari bagaimana kita bergandengan tangan untuk betul-betul seseorang ini terbebas dari narkoba. Jangan lagi terbelenggu gitu dengan iming-iming yang enggak kanannya halusinasinya itu yang dikedepankan. Padahal nggak seperti itu. Banyak hal positif yang mesti kita lakukan. Mungkin itu Pak Rian. Baik, terima kasih Pak Heru. Dan jadi buat Anda pemirsa, khususnya warga Kota Banda Aceh, kalau ada keluarga Anda atau orang-orang di sekitar Anda yang mungkin saat ini masih menggunakan narkoba, bisa ke Kesbangpol. Boleh, kita nanti langsung datang. Nanti sama-sama, nanti ada di bidangnya itu, kita nanti bisa diskusi. Tapi yang jelas keluarga yang utama, bagaimana di keluarganya. Jadi boleh saja kalau Anda memang mempunyai saudara atau keluarga, silakan saja datang ke Kesbangpol Kota Banda Aceh. Nanti di situ silakan diskusi bagaimana prosesnya dan tentunya sebisa mungkin untuk direhabilitasi. Siap. Baik, terima kasih Pak Heru. Ya. Dan semoga berhasil tugas berat Kesbangpol Kota untuk Banda Aceh bebas narkoba, tentunya untuk generasi yang akan datang Pak Heru ya. Sekali lagi terima kasih, dan terima kasih buat Anda pemirsa dimanapun Anda berada udah menyaksikan tayangan kami untuk hari ini, dan semoga saja ini bisa menginspirasi Anda, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga share konten bermanfaat ini kepada orang-orang di sekitar Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Karena ini konten bermanfaat, tentunya bagaimana keluarga kita terhindar dari bahaya narkoba. Setuju Pak Heru ya? Siap, setuju sekali. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Heru dan juga teman-teman narasumber, dan atas waktunya untuk hari ini kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.